Shabbat Shalom. Sekali lagi Shabbat Shalom. Ya, Bapak Yahweh terus memberkati Bapak Ibu semua dalam hari-hari kehidupan. Saya yakin sungguh bahwa dalam hidup kehidupan Bapak Ibu semua, kesaksian Bapak Ibu menyatakan bahwa Bapak Yahweh sungguh luar biasa. Bapak Yahweh sungguh besar dalam hidup kehidupan kita. Saat ini keguncangan iman tuh sungguh luar biasa. Ya, hari-hari terakhir kita diperhadapkan dengan kita punya karakter dan perilaku kita yang nantinya bisa menjadi teladan untuk orang lain. Bagaimana orang bisa melihat kehidupan Bapak Yahweh kalau kita sendiri tidak memancarkan hal itu dalam kehidupan kita? Sering saya katakan, mulut lidah kita mari dipakai untuk memberitakan firman. Masih banyak orang-orang yang belum mengenal Bapak Yahweh. Ya, orang-orang di sekitar kita, siapapun, itu menjadi kewajiban kita untuk kita memberitakan firman agar mereka juga diselamatkan. Ya Bapak Ibu, kita jangan pikir kita punya diri sendiri. Kita mari melihat sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat ini ya, ini baru minggu kemarin tanggal 26. Dilansir koma.id, pembukaan seremonial Olimpiade Paris, ya, yang penuh dengan kalau dunia melihat, orang dunia melihat itu luar biasa. Tapi kalau kita melihat dari mata rohani kita, ini suatu pertanda, Bapak Ibu. Ini suatu pertanda, ya. Dilansir koma.id katakan gini, adegan perjamuan terakhir, pemenggalan kepala Mary Antoinette dan penggambaran The God of Wine, Dionysus menuai kontroversi di media sosial. Banyak warganet menilai rekreasi perjamuan terakhir sebagai simbolisme satanik. Ya, kalau Bapak Ibu buka di YouTube, di situ ditampilkan. Ini saya ambil beberapa gambar yang memang menjadi kontroversi di kalangan Kristen. Kalau mau dibilang perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya, ini pelecehan besar. Ya. Kemudian di sini juga ada dewa anggur, mitologi Yunani. Ya. Nah, semua di sini ada transgender, LGBT, semua ada di sini. Jadi betul-betul Bapak Ibu, ini ujian iman bagi kita. Mereka sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi, karena memang mereka sudah kebelet, ya. Kebelet kalau kita di Ambon bilang apa sudah, ya. Itu dia. Mau cepat-cepat dia berkuasa. Oleh karena itu, di setiap pesta, apapun itu, pesta Olimpiade, pesta Piala Dunia, ada simbolik-simbolik yang tidak kentara, tapi dia masuk di mindset kita. Ya, itu sudah lama. Di film-film pun seperti itu. Ada disusupi lambang-lambang yang kadang-kadang kita lihat sepintas, tapi dia mulai tertanam di dalam mindset kita. Nah, di sini mereka benar-benar menunjukkan siapa jati diri mereka sebenarnya. Ya, bahwa si Satan itu sudah tidak lagi main-main, dia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dia mau bilang, hati-hati, ini saya loh. Kalian jangan hati-hati, apalagi orang-orang kudus yang menyembah Bapak Yahweh. Nah, Bapak Ibu, Tuhan butuh keteguhan hati dan pikiran kita untuk benar-benar mau menyembah Bapak Yahweh. Karena memang waktunya sudah tidak lama lagi. Ya, dan kita berdoa, ya memang jangan lama-lama. Semakin cepat semakin baik, supaya kita bisa sama-sama dengan mempelai kita Yesus Hamasiah. Nah, pertarungan kita adalah pertarungan iman Bapak Ibu. Ya, kita baca dulu di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Bapak Yahweh. Dan ada seorang wanita yang sedang menderita pendarahan selama 12 tahun. Tetapi semakin menderita di bawah banyak tabib dan telah menghabiskan segala yang ada padanya. Bahkan tidak diperoleh hasil apapun, malah sebaliknya semakin menjadi parah.
Ketika mendengar tentang Yesua, sambil menyelinap ke dalam kerumunan orang, ia menjamah jubahnya dari belakang. Sebab ia berkata, sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan disembuhkan. Dan seketika itu juga keringlah lelehan darahnya, dan dia merasakan di dalam tubuhnya bahwa dia sudah disembuhkan dari penyakit itu. Dan Yesua segera setelah menyadari dalam dirinya bahwa ada kuasa yang keluar darinya, sambil berpaling ke arah kerumunan orang itu, dia berkata, siapakah yang telah menjamah jubahku? Lalu para muridnya berkata kepadanya, engkau melihat kerumunan orang sedang mendesak-desak engkau, dan engkau berkata, siapa yang telah menjamahku? Dan dia memandang ke sekeliling untuk melihat orang yang melakukannya. Dan wanita itu dengan ketakutan dan gemetar, setelah mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dia datang dan bersujud kepadanya dan mengatakan kepadanya semua kebenaran itu. Dan dia berkata kepadanya, nah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan damai dan jadilah sehat sempurna dari penyakitmu. Amin. Ya Bapak Ibu, yang tadi saya katakan, pertarungan iman kita, ya, karena Bapak Yahweh lagi butuh konsistensi kita, komitmen kita untuk benar-benar mau hanya berharap kepada Bapak Yahweh saja, tidak kepada yang lain. Topik kita pada saat ini, iman, imun, emunah, ya. Topik kita adalah iman, imun, dan emunah. Kita akan belajar satu-satu. Imun atau kekebalan tubuh adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan zat asing. Yang kedua, iman atau kepercayaan adalah suatu tindakan percaya dan penyengkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi meletakkan diri pada kuasa dan perkataan Tuhan. Yang ketiga, emunah atau keyakinan, yaitu mempercayai bahwa hal-hal tersebut adalah benar dan menerimanya di dalam diri sendiri. Iman dan emunah itu satu kesatuan, ya Bapak Ibu. Kepercayaan dan keyakinan itu satu, dia satu. Nah, itu yang harus terbentuk dalam diri kita. Dengan iman yang kuat, otomatis imun kita menjadi kuat. Benar? Ya. Kalau kita bergembira terus dalam kehidupan kita, ya, penyakit susah masuk dalam kehidupan kita. Nah, kalau iman kita kuat, Bapak Ibu, serangan apapun dari luar, mau itu pengejaran apapun, mau itu hasutan apapun, kita tidak akan pernah terpengaruh. Karena kenapa? Iman kita kuat. Nah, tubuh kita secara otomatis membentuk sistem pertahanan tubuh. Oleh karena itu, perkuat iman Bapak Ibu dengan sebuah keyakinan atau emunah. Karena disitulah ada kehadiran Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu semua, ya. Suatu tindakan percaya itu Bapak Ibu, kalau kita diperhadapkan dengan masalah, kadang-kadang kepercayaan kita luntur, ya. Masalah-masalah yang terjadi membuat kepercayaan diri kita luntur. Nah, iman kita disitu diuji, ya. Banyak kesaksian yang sudah kita dengar, ya, banyak yang kita alami. Nah, butuh iman dan emunah dari Bapak Ibu, karena disitulah proses daya tahan tubuh kita membentuk imun kita. Dulu beberapa tahun yang lalu, ya, oleh karena iman, tidak ada satu orang pun yang sakit di sini, ya, tidak ada orang sakit beberapa tahun yang lalu. Karena kenapa? Kita beriman, tidak ada satu penyakit pun, ya, tidak ada satu virus pun, tidak ada satu bibit bakteri pun yang dapat merusak tubuh kita. Karena iman kita di dalam Yesua. Kalau karena iman di dalam Yesua, maka imun kita terbentuk menjadi sangat kuat. Nah, itu yang membuat kehidupan kita sampai sekarang bisa berjalan lancar, ya. Kita sudah melewati satu hal uji coba kemarin,
Nah, di saat ini untuk menghadapi kehidupan yang begitu besar, iman Bapak Ibu sudah pasti sangat kuat. Ya. Nah, apa hubungannya Bapak Ibu? Apa hubungannya? Hubungannya adalah saat kita memiliki atau membangun iman atau emunah, maka kita akan memiliki imun dalam tubuh kita, yaitu daya tahan tubuh terhadap segala serangan yang datang dari luar tubuh kita atau kehidupan kita. Ya, tidak akan bisa si Satan itu mempengaruhi kita. Tidak akan bisa orang-orang yang memang sudah tahu bahwa dia dalam kebinasaan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kehidupan kita. Karena kenapa? Kita punya iman tidak bisa diganggu gugat lagi Bapak Ibu. Ya, istilah hukumnya sudah inkrah. Ya, itu berarti keputusannya tidak dapat diganggu gugat, sudah tetap. Nah, bagaimana iman seseorang? Kita bisa lihat salah satunya. Naaman, ya, dia panglima Aram. Kita sudah pernah belajar. Naaman. Apakah saat itu Elisa menyentuhnya? Atau Elisa cuma menyuruhnya pergi untuk mentahirkan diri di Sungai Yordan? Kalau dia selaku seorang pembesar, wah gengsi dong. Masa ketika saya datang untuk ngemis-ngemis di rumahnya Elisa, kemudian saya tidak ditemui lagi. Sudah begitu disuruh pergi untuk mentahirkan diri di Sungai Yordan. Tapi apakah dia mundur Bapak Ibu? Dia tidak mundur. Dan kenyataan yang terjadi, mencelupkan diri di dalam Sungai Yordan, tubuhnya kembali pulih seperti anak bayi. Itu iman Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kita meragukan iman kita kepada Bapak Yahweh. Ya, kita menghadapi persoalan kemudian daya iman kita itu turun. Kalau daya iman kita turun, kemarin kita belajar ya, dia mengintipmu. Si Satan itu dia terus melihat celah. Manakala iman kita turun, dia masuk dan dia akan mengganggu imun kita. Nah, salahnya siapa? Salahnya kita diri sendiri. Kenapa? Kita membuka celah untuk si Satan masuk. Kalau kita tidak membuka celah, dia tidak akan masuk. Karena kenapa? Beribu-ribu bahkan berlaksa-laksa bala tentara malaikat dari Samaye itu berdiri punggung dengan punggung. Tidak ada celah, udara sedikit pun tidak bisa masuk. Ya, ketika kita berdoa mementingi diri kita di dalam nama Bapa Yahweh, maka malaikat akan berdiri mengelilingi kita. Ya, oleh karena itu butuh keteguhan iman Bapak Ibu semua. Jangan sampai kemudian ketika kita menghadapi persoalan, yang kita serahkan pertama itu Tuhan. Ya, ini Tuhan kenapa saya begini, Tuhan kenapa saya begitu. Ya, tanyakan pada diri saudara, jangan tanyakan pada Tuhan. Bapak Ibu sudah berbuat benar atau tidak? Keteguhan iman Bapak Ibu sudah teruji atau tidak? Tuhan mau melihat ketaatan Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, orang yang sakit kusta. Ya, ketika Yesus sampai di Galilea, orang yang sakit kusta disembuhkan. Ini sungguh luar biasa, hanya karena imannya. Ya, tadi Firman bilang apa? Firman bilang, imanmu menyelamatkanmu, oleh karena imanmu engkau sembuh. Ya, sebenarnya banyak hal dalam kitab suci. Kalau kita rajin baca kitab suci, disitulah kita bisa belajar bagaimana iman seseorang. Ya, kadang-kadang tokoh-tokoh kitab suci kalau kita lihat juga ragu. Iya kan? Seorang pemimpin besar seperti Musa, bahkan dia pun ragu ketika menghadapi pasukan Firaun di belakang, laut Kulsum di depan. Itu betapa pusingnya dia saat itu. Sementara dia ditekan oleh dia punya bangsa sendiri. Ini bagaimana? Mau kembali atau mau maju? Itu bagaikan makan buah semalakama. Maju kena, mundur kena. Tapi apa yang Tuhan bikin? Tuhan ingin membuat suatu mujizat supaya bangsa Israel bisa terbelalak matanya melihat kuasa Bapa Yahweh itu luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu kalau menghadapi suatu persoalan, jangan lihat persoalan, lihat bahwa ada sesuatu nanti yang besar yang Bapa Yahweh akan buat untuk kita. Itu luar biasa. Bapa Yahweh tidak pernah bisa bikin yang biasa-biasa saja. Bapa Yahweh itu bikin yang luar biasa. Terkadang Bapak Ibu,
saya mau bilang, Tuhan itu mengizinkan masalah datang dalam hidup kita. Dia mengizinkan. Ya, salah satu contoh, ketika Marta dan Maria, saudaranya Lazarus, memberitakan bahwa Lazarus sakit. Ya, apakah Yesus saat itu langsung koyot, tiba-tiba langsung mari kita ketemu sama Lazarus? Tidak, Bapak Ibu. Di firman bilang bahkan 2 hari Yesus tinggal di tempat itu, dia tidak pernah menemui Lazarus. Pada saat itu Bapak Ibu, kalau posisi kita seperti Maria dan Marta, kadang-kadang bilang, Yesus ini gimana? Itu kan yang orang yang kau kasihi, kok dibiarkan seperti begitu? Itu sakitnya itu tuh. Di sini Bapak Ibu, kira-kira saat itu Maria dan Marta putus asa tidak? Pasti putus asa. Pasti berpikir macam-macam tentang Yesus. Kalau saat itu, kalau kita mau tahu kita punya posisi seperti Maria dan Marta, ya. Tapi Bapak Ibu, lihat, ketika Yesus datang, Lazarus sudah meninggal 4 hari di dalam kuburan. Kalau di sana kan biasa ditaruh di dalam goa-goa, ya, 4 hari, bahkan sudah mulai bau busuk. Nah, tapi apakah iman Marta dan Maria itu kendor? Tidak, Bapak Ibu. Karena mereka tahu yang mereka panggil, yang kabar yang mereka laporkan itu bukan kepada orang lain. Mereka tahu dia itu Tuhan yang berkuasa, pasti membuat sesuatu yang luar biasa. Kalau Yesus datang saat itu Bapak Ibu, mengikuti Marta dan Maria, dia bisa menyembuhkan Lazarus. Kalau dia bisa menyembuhkan Lazarus, Yesus menyembuhkan orang sakit itu biasa, ya kan? Tapi Yesus mau tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya menyembuhkan, dia membangkitkan Lazarus. Supaya apa? Semua mata itu melihat bahwa yang diperbuat oleh Yesus itu luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja, iya kan? Kalau cuma saya menyembuhkan, bahkan dari tempat Yesus saat itu ada, ketika Marta dan Maria menyampaikan informasi bahwa Lazarus sakit, bisa saja pergilah, Lazarusnya sudah sembuh, bisa. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya betul-betul menggerakkan iman Marta dan Maria bahwa hanya Yesus saja jalan keselamatan. Ya, oleh karena itu menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa Yesus buat sesuatu dalam kehidupan kita tidak biasa-biasa saja, sesuatu itu yang luar biasa. Ya, kita bukan jadi anak-anak gampangan Bapak Ibu. Kita tidak menjadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Ya, kita tidak akan di bawah, tapi kita akan di atas. Itulah Tuhan kita. Jadi ketika masalah datang, persoalan datang, jangan melihat itu, melihat bahwa ini pasti ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan Bapak Yahweh bikin dalam kehidupan kita. Ya, jangan salahkan sana sini, jangan salahkan Tuhan. Tapi kemudian perbaiki diri kita sendiri, perbaiki kehidupan kita, perbaiki karakter kita yang kita buat. Seperti lagu tadi, taat Torah. Kalau taat Torah, apapun yang akan kita lakukan, Bapak Yahweh pasti mengizinkan dan pasti mengabulkannya sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Kita berbicara tentang loa, itu berbicara tentang iman. Loa itu bahasa Alkitabiahnya ya iman. Baik itu 55 kali 5 maupun secara afirmasi. Tapi itu iman. Kalau kita beriman dengan emunah, keyakinan dan kepercayaan kita yang sungguh, apapun itu pasti bisa kita lewati. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Bapak Yahweh. Ya, segala sesuatu yang Bapak Yahweh buat dalam kehidupan kita sudah Dia perhitungkan matang-matang. Bahkan sebelum kita ada di dunia ini, Bapak Yahweh sudah memakai kita, saatnya engkau akan diselamatkan. Ya, kita percaya dalam kandungan orang tua kita, kita sudah diberkati Bapak Ibu. Makanya kenapa kita ada di sini, kita menjadi penyembah-penyembah Bapak Yahweh, karena Bapak Ibu sudah terpilih untuk diselamatkan. Ya, iman kita seperti begitu. Oleh karena itu, iman kita jangan imannya ragu-ragu Bapak Ibu. Ya, kita menghadapi sesuatu jangan kita ragu. Nah, iman dan imun harus jalan seimbang. Ya, dia harus jalan seimbang supaya ketika
iman kita kuat, maka otomatis imun juga kuat. Sudah saya katakan tadi dari awal. Itu dua ini harus jalan beriringan. Ya, jangan kita kuatkan otot kita, tapi iman kita lemah. Dua-duanya harus kuat. Bahkan ketika iman lebih kuat, percayalah, kehidupan Bapak Ibu, jasmani Bapak Ibu itu terjamin oleh karena Bapak Yahweh hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Bapak Yahweh. Firman hidup di dalam kita supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Itu intinya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita dari iman kepercayaan kita yang membentuk imun kita menjadi kuat, kita jangan jauh dari komitmen kita dengan Bapak Yahweh. Ya. Komitmen itu berarti ada suatu ikatan yang sangat kuat, ya. Ikatan yang sangat kuat. Janji Bapak Yahweh kepada Abraham tidak pernah gagal. Ya. Janji Bapak Yahweh kepada tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh kitab suci tidak pernah ada yang gagal Bapak Ibu. Semuanya digenapi. Tapi butuh kesabaran kita, ya. Kadang-kadang iman kita tuh agak naik turun, agak mulai bergelombang, ya. Kalau kita sudah menghadapi tantangan itu pusing, Bapak Ibu. Entah itu finansial, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah pendidikan, perekonomian dan segala macam, kadang-kadang mengganggu iman kita. Nah, bagaimana komitmen kita dengan Tuhan untuk tingkatkan iman dan imun kita? Ada di 5M. Ya, tidak banyak-banyak Bapak Ibu. 5M saja Bapak Ibu bikin. Pasti iman Bapak Ibu kuat, imun Bapak Ibu juga kuat. M yang pertama, menjaga pergaulanmu. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di bawah nasihat fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Iya, itu. Ingat, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang bakal menjatuhkan iman kita. Karena kenapa? Pergaulan kita seakan-akan itu paling baik, ya. Teman kita, saudara kita seakan-akan itu paling baik. Tapi di hadapan Bapak Yahweh sebuah kenistaan. Ya. Kadang-kadang orang berpikir begini Bapak Ibu, salah satu contoh. Kita tidak boleh ke tempat yang bukan penyembah Bapak Yahweh. Tapi kemudian orang beralasan, lah kitab suci kita kan sama. Iya kan? Nanti kita pergi saja. Tapi sampai di tempat itu, hati kita kepada Bapak Yahweh. Apakah Bapak Yahweh berkenan Bapak Ibu? Tidak berkenan. Itu semua kenistaan bagi Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh paling murka seperti begitu. Jangan pergi ke tempat yang bukan menyembah Bapak Yahweh. Yang bukan ada nama Bapak Yahweh di situ. Ya. Itu Tuhan butuh keteguhan kita. Jangan karena kita punya saudara, kita punya orang-orang dekat, lalu kemudian, ya mari. Lain hanya Bapak Ibu kalau itu sebuah pekerjaan yang memang menuntut kita harus di situ. Mau tidak mau menghadiri, ya. Tuhan masih memberikan toleransi, tapi bukan dengan kesungguhan hati kita, dengan kita tahu bahwa itu tidak benar, lalu kita membawa diri kita sendiri di situ. Itu yang Tuhan tidak inginkannya seperti begitu. Makanya di situ dibilang jangan duduk dengan kumpulan pencemooh, jangan dengan orang-orang fasik, ya. Kita bergaul dengan kumpulan pencemooh, kita akan menjadi pencemooh. Lama-lama kita akan jadi pencemooh. Kita bergaul dengan pencuri, lama-lama kita akan mencuri. Ya, kita bergaul dengan orang yang suka bohong, lama-lama kita akan bohong ikut orang itu. Kenapa? Lingkungan itu juga mempengaruhi Bapak Ibu. Makanya kenapa pendidikan dasar kita itu dari keluarga, bukan langsung tiba-tiba di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tidak. Itu dari lingkungan keluarga. Nah, kalau kita sudah membentuk iman kita dalam keluarga kuat, ketika anak-anak kita keluar, ketika kita keluar menghadapi dunia ini, kita tidak ragu lagi, kita sudah kuat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, M yang kedua, makan makanan yang kosher. Ulangan 14 ayat 3. Engkau jangan makan segala hal kekejian. Jangan makan segala hal kekejian. Di bawahnya itu ayat 4 ke bawah, di situ diterangkan apa-apa saja yang haram dan
yang tidak haram, bahasa dunia, kosher dan tidak kosher. Ya. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang mulut kita ini mau enak-enak, mau yang enak. Ya, siapa tahu yang enak-enak itu yang nanti bikin kita binasa. Enak-enak itu yang bikin tubuh kita nanti banyak terserang penyakit. Ya, tadi di tempat saya kita baru mengikuti sosialisasi tentang kanker dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Nah, menerangkan bahwa hal-hal yang bisa memicu kanker itu seperti apa. Di situ banyak dijelaskan Bapak Ibu. Ya, makanan kita, ya, bahkan handphone yang kita pakai itu bisa memicu kanker Bapak Ibu. Nah, ternyata, waduh, kita selama ini nih bergaul dekat dengan kanker. Karena kenapa? Kita maunya yang instan-instan. Benar Bapak Ibu, makanan sekarang ini banyak yang instan. Makanan sekarang banyak yang enak. Ya. Apalagi goreng-gorengan, ya kan? Itu sedap sekali. Ya, mie instan. Nah, itu yang enak. B2, apa lagi? Ya? RW lebih-lebih lagi ya. Oh, itu enak sekali itu. Dulu saya seperti begitu Bapak Ibu, tapi ketika tahu kebenaran, mulut saya kunci untuk hal-hal seperti begitu. Kita makan makanan yang sehat saja Bapak Ibu, karena memang Tuhan sudah mengizinkan itu. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan posisi tubuh kita sekarang, imun kita dan imun orang-orang tua dulu, mana yang lebih kuat? Kebanyakan orang-orang tua dulu lebih kuat dari kita. Kenapa? Walaupun di kebun mereka makan pakai tangan ini penuh dengan pasir nih. Makan apa? Singkong bakar, ya, keladi bakar. Apakah mereka sakit? Tidak Bapak Ibu. Karena yang mereka makan itu bukan soal bersih tangannya, bukan, tapi makanannya itu. Sekarang walaupun makan singkong, makan keladi, petatas yang segala macam itu sudah dikasih pupuk. Sudah dikasih pupuk. Semua yang berbau instan itu sekarang sudah berbahaya bagi tubuh kita. Firman sudah mewanti-wanti kita untuk menjaga mulut kita, jangan makan sembarangan. Ya, ini Tuhan yang bilang supaya kita menjaga kesehatan, menjaga imun kita. Nah, kalau kita tidak menjaga imun kita, Tuhan bilang, saya sudah kasih wanti-wanti, kau tidak dengar. Itu yang kedua Bapak Ibu. Makan makanan yang kosher, jangan yang tidak kosher. Yang ketiga, yang ketiga, mengolah otak untuk berpikir positif. Filipi 4 ayat 8. Selebihnya, hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada sesuatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Pikirkanlah hal-hal yang menyenangkan, yang baik, yang benar, yaitu firman Bapa Yahweh. Ya, jangan pikir yang macam-macam Bapak Ibu. Kalau pikiran kita macam-macam, setan akan bermain kepada pikiran liar kita. Kalau pikiran liar kita sudah mulai menggerogoti diri kita, itu kita sudah diambang pintu-pintu kehancuran Bapak Ibu. Setan tidak akan pernah meninggalkan kita baik-baik saja. Dia akan mau menghancurkan kita apapun caranya. Nah, apapun juga caranya, kita harus melawan dia. Lawan dengan firman. Pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang di atas, pikirkan kebenaran tentang Yesus, pikirkan kebenaran apa yang disampaikan Bapak Yahweh lewat firman-Nya, supaya pikiran kita itu tenang. Ya, ketika kita menghadapi masalah, ya, persoalan apapun itu, kalau kita pikir hal itu negatif akan terus menggerogoti kita. Tapi kalau kita berpikir bahwa persoalan ini positif, Tuhan akan mengubah yang negatif itu menjadi yang positif. Otomatis diri kita bebas. Masalah itu seakan-akan diangkat. Karena kenapa? Bukan kita yang turun tangan, Bapak Yahweh yang turun tangan untuk menyelesaikan persoalan kita. Yang keempat, yang keempat, merindukan ibadah agar saling menguatkan. Ibrani 10 ayat 25. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah,
kita sendiri sebagaimana kebiasaan orang-orang, malah sebaliknya semakin saling mengasihi sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Hari Tuhan semakin dekat. Jangan jauh dari pertemuan ibadah Bapak Ibu. Karena ketika kita dalam pertemuan ibadah, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, disitulah ada saudara-saudara kita seiman. Karena kita satu roh, kita kuat. Ya, kita tidak bisa harap dunia ini untuk membantu kita menyelesaikan apa yang kita gumuli Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenapa ada ibadah-ibadah yang kita laksanakan? Disitulah Tuhan hadir menguatkan kita. Ya, jadi jangan jauh dari pertemuan ibadah. Kalau memang karena pekerjaan, mau bikin bagaimana? Tapi selama ada waktu, pakai kesempatan itu untuk kita beribadah, supaya jangan membuka celah untuk si Satan menggerogoti diri kita Bapak Ibu. Hadirkan terus kuasa Tuhan itu dalam diri kita, ya, supaya tidak ada pengaruh dunia, tidak ada pengaruh dari otoritas-otoritas dunia ini yang mau mempengaruhi kehidupan kita. Karena kenapa? Kita ada dalam perkumpulan ibadah orang-orang benar. Ya, kita memang belum sempurna Bapak Ibu. Selaku manusia belum sempurna. Tapi kalau bilang benar, kita bisa bikin sesuatu hal yang benar. Dan Tuhan tuntut kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Ya. M yang kelima, yang terakhir. Membaca firman dan berdoa. Mazmur 119 ayat 15 sampai 16. Aku merenungkan titah-titahmu dan aku akan menghormati jalan-jalanmu. Aku sendiri akan bersukacita di dalam ketetapan-ketetapanmu. Aku tidak akan melupakan firman. Iya, jangan pernah melupakan firman Bapak Yahweh. Ikuti ketetapan-ketetapan yang Bapak Yahweh sudah tetapkan untuk kita. Torah Bapak Yahweh itu sungguh manis. Kalau kita taat Torah Bapak Ibu, kita akan bebas dari apapun yang mengikat kita di dunia ini. Ya, sering baca firman, sering berdoa, maka kuasa Bapak Yahweh itu terus ada bagi kita. Ya, seorang pendekar dia harus belajar ilmu kanuragan. Nah, ilmu kanuragan kita di mana Bapak Ibu? Firman dan berdoa. Di dalam firman kita bisa belajar mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, karena firman itu dari Samayim Bapak Ibu. Itu suara Bapak Yahweh sendiri. Firman yang hidup, Torah Kayim adalah Yeshua HaMashiach. Ikuti jalannya. Di situ adalah jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, karena itu Bapak Ibu, jangan pernah jauh-jauh dari firman. Jangan pernah jenuh-jenuh untuk berdoa. Bapak Yahweh sampai saat ini masih tetap ingin Bapak Ibu menemuinya. Menemuinya dengan apa? Dengan doa. Selama dia masih berkenan untuk ditemui, temuilah ya Bapak Yahweh dalam doa kita. Karena pada saatnya, ketika ada yang tertinggal, berdoa pun tidak ada gunanya. Ya, baca firman pun tidak ada gunanya. Karena kenapa? Firman diangkat, kematian diangkat, Roh Kudus diangkat. Mau teriaknya untuk siapa? Ketika masa pengangkatan tidak ada lagi. Ya, karena itu semasa kita masih ada kesempatan, bacalah firman, berdoalah bagi Bapak Yahweh supaya kita tetap dikuatkan. Kita harus menjaga komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar dari kita. Ya, Dia mempelai kita, Dia kekasih hati kita. Dia tidak pernah ingkar dari kita. Oleh karena komitmen melahirkan kesungguhan dan keteguhan dalam menghadapi situasi hidup yang berubah-ubah. Kalau Bapak Ibu sudah berkomitmen dengan Bapak Yahweh, apapun itu gelombang dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah terhempas. Kita tidak akan pernah tenggelam. Karena kenapa? Tangan Bapak Yahweh selalu memegang kita. Manakala ada batu di depan, ada masalah di depan, Dia menjauhkan kita dari masalah itu. Dia menjauhkan kita dari batu persoalan itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena komitmen kita yang teguh dengan Bapak Yahweh akan mempererat tali kehidupan kita dengan Bapak Yahweh. Itu memecahkan satu ikatan naik turun antara kita dengan Bapak Yahweh. Ya, rumah kita sudah tersedia. Jangan sia-siakan rumah yang tersedia. Ya, mahkota kita ada masing-masing. Kita pernah belajar tentang mahkota. Ya,
Oleh karena apa? Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri sudah berkomitmen lewat kehidupannya. Disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit. Kenapa? Karena komitmen Bapa Yahweh dengan kita untuk apa ya Bapak Ibu? Menebus kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita yang mati, kemudian kita dihidupkan kembali dalam roh dan kebenaran, supaya ketika Yeshua datang, kita terangkat dan kita menyambut mempelai kita. Bapak Ibu setuju bahwa kita semua berkomitmen, tidak ada yang ragu-ragu terhadap iman kita kepada Bapa Yahweh. Iman atau emunah akan memperkuat imun kita. Oleh karena itu bergembiralah di dalam Bapa Yahweh, supaya ada hadirat Bapa Yahweh yang turun atas kita, ada jawatan Bapa Yahweh yang turun atas kita, ada kuasa Bapa Yahweh yang turun atas kita, supaya janji kekekalan, janji keselamatan itu menjadi milik kita. Demikian firman Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Sukses untuk Kehilat Yahweh El Gibor Ambon. Mari kita tunduk kepala dan